Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kali Mas Gilang. Kali ini Mas Gilang akan review makanan, di mana makanan ini unik dan beda dari yang lain. Makanan apa itu? Yaitu makanan ransum T2SP TNI. Jadi Mas Gilang jelaskan dulu sebelum Mas Gilang ini. Jadi kita bisa masak langsung dari sini juga. Maksudnya dia dalam satu paket ini kita sudah disediakan lengkap. Jadi kita bisa langsung masak dan tempat, bahkan sampai kompor dan parafinnya sudah include di sini. Mas Gilang mau jelaskan apa sih T2SP1TNI itu? Jadi T2SP1TNI ini merupakan ransum khusus yang dibuat untuk TNI karena ransum ini mampu bertahan sampai 1 tahun. Jadi ransum ini dikonsumsi oleh rekan-rekan TNI dalam hanya keadaan mendesak. Karena kalau makan ransum T2SP ini secara rutin atau setiap hari makan ransum TNI ini juga akan berdampak dengan kesehatan jika dimakan secara rutin. Karena apa? Ini juga ada mengandung pengawetnya. Oke, sebelum itu Mas Gilang akan review boxnya dulu. Jadi terlihat jelas di depan ini T2SP ini khusus TNI dan dilarang untuk memperjualbelikan. Loh, Mas Gilang kok bisa dapat? Jadi Mas Gilang dapat ini jadi dari teman Mas Gilang yang sekarang masih aktif dinas di TNI. Alhamdulillah, makanya sekalian Mas Gilang review. Oke, jadi T2SP ini juga sudah menerima sertifikasi dari sertifikasi ISO 9001 dan sertifikasi ISO 2200 dan sertifikasi HACCP. Ini membuktikan bahwa T2SP ini dibuat atau diproduksi dengan mesin-mesin canggih dan higienis. Dan yang paling penting buat kita, terutama yang kita umat muslim, jadi ini sudah ada Majelis Ulama Indonesia atau sertifikasi halal dari MUI. Jadi dia dipastikan bahwa T2SP atau ransum TNI ini memang halal. Ayo kita buka dalamnya ada apa aja sih. Mari kita buka. Buka piye iki. Oke, jadi di dalam paket ransum tadi itu sudah lengkap, di mana kita sudah dapat vitral dan ini kayaknya ini minuman, vitral mineral, dan ini Enerkit. Enerkit ini semacam biskuit, nanti kita coba buka. Dan ini kompor portable dan di dalamnya sudah disediakan mansit apa namanya kalau korek api. Dan sudah disediakan parafinnya. Parafinnya kita sudah dapat 4, sudah dapat lengkap. Jadi, dan ini semacam Enertap, makanan padat, dan ini semacam kayak apa ya? Kayak susu tapi dipadatkan gitu loh. Dan yang terakhir dan yang paling tunggu-tunggu ini ransumnya. Wah. Jadi tadi Mas Gilang dapat T2SP1. Yang T2SP1 jadi dalamnya, jadi T2SP itu ada berbagai macam. Ada T2SP1, ada T2SP2, ada T2SP3 sampai 5. Dan Mas Gilang T2SP yang 1 dapat nasi ayam bumbu rujak, nasi daging lada hitam, dan nasi ikan saus tomat. Menunya kekinian banget. Jadi gimana nih? Kita coba langsung. Jadi sebelum Mas Gilang makan yang ringan, ini yang ringan, yang Enertap, Enerkit, dan susu padat, ini Enertap, makanan padat ini, nanti makan terakhir. Sebelumnya kita akan menikmati yang berat-berat dulu. Ini gimana? Kita habiskan langsung ya. Ini seharusnya, ini porsi buat 1 hari. Tapi Mas Gilang, kita coba mukbang untuk 1 kali makan. Jadi ini dapat 3 langsung, dimana kemasannya itu sudah kaleng. Jadi dipastikan ini sudah pasti, guys. Sebelumnya kita bikin kompornya dulu. Bau parafinnya nyengat banget. Bau parafinnya nyengat banget. Lah ini kompor portable-nya. Ini di sini ada tulisannya "Do not eat
solid full tablets jangan dimakan. Iyalah, masa parafin kita makan. Ya, jadi kita lihat dulu gimana cara nyusunnya. Oh, ini 1 2 3. Ternyata kompor portable ini sangat praktis dan ringkas, dan tadi sudah ada pola-polanya terlipat. Ya udah, tinggal dilipat-lipat aja. Dan ini fungsinya untuk mengangkat makanan ini dari bara api biar gak terlalu panas. Oke, jadi kita masak di sini, Boy. Yoi, oke. Gak apa-apa nih, bener. Yaudah, kita coba masak. Dan ini parafin. Parafin merupakan salah satu bahan bakar padat. Jadi ini bukan, udah ditulis besar-besar, do not eat. Jangan sampai dimakan. Soalnya ini hampir sama. Ender tape sama parafin ini hampir sama, takutnya nanti dimakan juga. Oke, gimana ini? Udah. Dan kita biarkan dulu biar apinya agak lebih besar dan kita nanti langsung bisa masak langsung. Kita coba. Ini mungkin sampai 5 menitan ya, kita coba. Oke teman-teman, jadi tidak disarankan untuk dimasak di dalam ruangan. Ini gak apa-apa, ini Mas Gilang sebagai bahan percobaan gak apa-apa. Jadi ini kalau di medan perang seharusnya dimasak di dalam kubangan, maksudnya bukan kubangan air. Jadi kita harus membuat kubangan di tanah dan di bawahnya itu, soalnya untuk meminimalisir asap yang keluar dan api jangan sampai kelihatan musuh kalau di lapangan perang. Makanya kalau di lokasi perang itu harus di dalam kubangan, dan di atasnya biasanya itu dikasih apa itu namanya, daun-daun, dan itu daun-daun itu berguna banget untuk meminimalisir asap yang keluar. Karena apa? TNI atau tentara kita itu harus, meskipun dalam keadaan makan, dia harus juga tersembunyi. Karena asap kayak gini pun, ini juga sangat berpengaruh untuk diketahui oleh musuh. Oke, dan bunyinya kretek-kretek, mungkin ini udah matang. Coba Mas Gilang ambil. Waduh, agak kering ya. Nah, ini. Dan cara matiinnya, itu jangan disiram pakai air. Jadi langsung bim salah bim. Oh, udah kayak jin lah baru keluar. Dan ini udah mateng. Dan tadi suaranya gelembungnya kletek-kletek itu excited banget lah. Dan gini, saatnya kita coba. Ini kita pinggirin kemana dulu ini ya, ke sini dulu ya. Oke. Dan parafin ini baunya sangat menyengat banget, makanya jangan sampai. Ini udah Mas Gilang nggak apa-apa buat percobaan aja, nggak apa-apa. Ini soalnya parafin ini baunya sangat nyengat banget. Oke, ini biasanya dapat sendok. Coba kita lihat gimana ya? Coba kita cari di sini. Lah, cari, dapat vitral banyak banget. Oh, ini ada vitral, ada minikal, ada minisus, ada minsus, dan ini apa ini? Coba barangkali ini apa itu sendoknya? Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Ini sendok dan sudah disediakan tisu. Luar biasa, dan disediakan tisu dan tusuk gigi. Ini benar-benar luar biasa. Jadi TNI kita sudah dipertimbangkan dan sudah, ini juga pastinya sudah gizinya sudah dipertimbangkan juga untuk prajurit-prajurit yang bertugas di peperangan. Jadi teman-teman, pokoknya Mas Gilang sarankan kalau kalian punya T2P, jangan sekali-kali masak di dalam ruangan karena parafinnya baunya sangat menusuk. Dan lihat loh, ini kru yang di belakang
Coba liatin kru yang di belakang itu pada tepar semua gara-gara kena parafin. Kita buka, coba kita buka. Ini bukanya caranya. Oke. Ini rasa apa ini? Ikan saus tomat. Coba. Baunya sih enak sih. Tapi kok ada kesan gosong-gosong. Apa mungkin ini harusnya dimasak di dalam air? Mungkin ini harusnya digodok nih. Ini ada bau-bau gosong-gosongnya. Coba kita caranya gimana nih? Oh ini. Caranya gitu, tekuk. Dan ini, bismillahirrahmanirrahim. Mas Gilang coba langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya keras banget. Ini Mas Gilang coba langsung, ini langsung dapat apa ini? Ayamnya kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ya bener. Jadi bagian bawahnya agak gosong. Karena harusnya ini dimasak, jadi dimasaknya harus direbus. Jadi dipanasi dengan cara air. Soalnya ini jadinya gosong. Coba lihat teman-teman. Tapi rasanya masih enak. Dan ayamnya itu dapat banyak banget. Ini dapat ayam lagi. Enak. Meskipun ini gosong ya, tapi aslinya masih enak banget. Tapi bisa aja dalam keadaan darurat bisa dimasak dengan cara tadi, namun dipastikan itu dengan keadaan darurat, karena kalau dimasak tadi, jadi bagian bawahnya ini gosong. Coba. Ini gosong-gosong. Ini juga ayamnya gosong. Tapi gak apa-apa. Ini tekstur ayamnya, ini bukan ayam asli, ini ayam asli, tapi dibuat seperti nugget. Tapi untuk tekstur dan rasa itu masih ada, ayam aslinya masih banyak banget. Enak banget tuh. Dan ternyata yang saya kira Mas Gilang itu porsi gini, porsi dikit, ternyata ini sudah untuk per orang cukup banget. Coba ya, coba. Nggak doyan. Mau nyoba San? Nggak doyan ya. Kalian nyoba pasti ketagihan. Enak banget. Sayangnya aja cara pemasakan kita tadi salah. Sayangnya tadi itu masaknya terlalu lama. Bukan terlalu lama. Masaknya nggak pakai air. Gosong jadinya bawahnya. Namun ini ada minusnya. Ini minusnya itu nggak terlalu asin dan kayaknya nggak ada micin nggak ada penyedap rasanya. Mungkin kalau tentara itu memang diminimalisir untuk memakai micin atau yang terlalu asin, karena itu juga bukan menambah tenaga, malah nanti bisa menjadi menambah masalah pada tubuh, mungkin bisa jadi gitu. Tapi overall ini untuk nasinya juga enak, lauknya juga enak. Dan nih terakhir, yang sisa-sisa yang gosong-gosong. Secara dalam nasinya enak, dagingnya juga enak, tapi enaknya nggak terlalu enak wow banget, nggak. Kalau 10 ya dapat nilai 6 lah, masih ada enaknya. Jadi TNI waktu ditugaskan di daerah konflik masih dapat asupan gizi yang cukup dan makanan yang enak juga. Oke. Ini sudah wah, jadi udah lengkap banget, udah disediakan tisu.
Ini ada Minsus. Ini Minsus apa ya? Ada Minsus Minkal Fitral. Sebelum kita coba minuman, kita coba yang Enerkit ini. Nah, Enerkit ini ternyata itu coba. Nah, biskuit mirip banget sama biskuat. Yang tadi katanya Mbak Eka mau nyoba. Maisan? Ya. Yang enak-enak mau. Segan dipaksa aku yang makan. Oke. Jadi Enerkit ini dimakan saat tentara itu tidak punya waktu lagi untuk masak dan dia butuh asupan yang cukup. Jadi satu biji bisa bertahan sampai 1 hari. Artinya yang dimaksud dia bisa mencukupi gizi selama 1 hari. Dan ini Enertap. Kita coba langsung. Gimana mereka? Enak kan? Kayak biskuit kan? Enak. Jadi trauma kalau gini. Ingat parafin. Baunya itu. Jadi kita coba satu. Jadi ini juga yang Enertap ini juga hampir sama dengan Enerkit tadi, dimakan saat kondisi sangat darurat dan tidak sempat lagi untuk masak. Jadi yang tadi, ini potong. Yang ini dimasak tentara saat keadaan sudah lenggang dan dipastikan kondisi aman dan bisa untuk masak ini. Waktu kondisi tempur dan butuh asupan gizi dan lapar bisa pakai Enerkit dan Enertap ini. Coba kita rasakan. Plak susu. Ini kayaknya perpaduan antara biskuit dan susu dipadatin jadi satu loh. Berantakan banget. Dari 10 ini dapat nilai 5 lah. Biasa-biasa aja. Dan ini ya soalnya dikonsumsi dalam keadaan yang sangat mendesak. Oke, dan terakhir kita akan review untuk minuman Ransum TNI ini. Jadi gimana ya? Tadi satu paket yang sudah coba Mas Gilang semua. Jadi bener-bener personel TNI kita itu sudah diperhatikan banget untuk sisi gizi dan porsinya. Jadi tadi porsinya itu kalau menurut Mas Gilang banyak sih. Mungkin kalau untuk tentara kan badannya gede-gede, mantep-mantep kan, keker. Jadi ini porsinya sedang banget dan nggak bikin kenyang. Soalnya kalau lagi perang, kenyang, ngantuk, turu, ya mati. Oke, dan terakhir Mas Gilang coba untuk susunya. Susu. Oke, yang terakhir Mas Gilang coba untuk minumannya. Ini Fitral. Dan untuk petunjuknya ini disuruh gelas 200 cc diaduk sampai merata. Wah. Baunya gini ya. Cc. Ini kok baunya tuh semacam kayak leci gitu. Harusnya ini Fitral ini bener rasa leci bener, tapi ini harusnya minuman ini diseduh pakai air dingin. Harusnya yang Minsus ini yang pakai air panas. Gak apa-apa lah, kita coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Survival. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget. Dan tadi Mas Gilang udah coba tadi yang apa ini? Fitral. Yang Fitral ini ternyata minuman dingin, harusnya dingin. Gara-gara tadi Mbak Eka ngasih panas, melonyot langsung tadi. Harusnya dingin.
Jadi ini Mas Gilang habisin karena panas banget. Ini minuman yang tadi Vitral itu minuman leci. Minuman leci yang cocok banget kalau pakai air dingin. Oke, dan yang minuman yang kedua, ini sebelum terakhir ada Minkal, ada Minsus. Ini juga dituangkan isi dalam cangkir air panas. Jadi kalau Minkal ini sepertinya Mas Gilang pernah nyoba juga dulu. Ini kayaknya sepertinya Energen. Mari kita coba. Ya bener, Energen. Kita aduk-aduk. Dalam keadaan darurat bisa pakai ini. Dalam keadaan tidak darurat, ya ini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, Energen. Ini Energen. Jadi Minkal tadi Energen dengan rasa coklat. Semlidut, enak banget. Dari angka 10, minuman ini dapat angka 7. Soalnya ini lebih enak dari Energen aslinya. Oke, dan yang terakhir yaitu minuman Minsus. Ini kalau ditebak, ini kayak Minsus dari kata terakhir susu. Bisa coba. Mari kita coba. Bentar. Kok kayaknya bukan susu. Kalau lihat dari warna, ini kayaknya bukan susu. Ada gulanya dan ada aroma kopi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, kopi. Minsus ini kopi, tapi ini kopinya kopi susu. Sebentar, Mas Gilang coba dikit. Kopi susu, tapi kopinya ini kuat banget dan ada jahenya. Bener, ini antara kopi susu jahe, tapi rasanya manis, jos banget. Jadi Minsus tadi itu bukan susu, tapi kopi jahe susu. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh TNI. Dalam keadaan ngantuk, kalau minum ini nanti bisa langsung seger. Soalnya ini bukan hanya menyegarkan juga, minuman Minsus ini, kopi ini juga dapat menghangatkan tubuh juga. Jadi cocok banget kalau diminum dalam keadaan malam dan ngantuk. Oke, tadi ini yang terakhir tadi juga sama juga. Ini Minsus juga dari Mas Gilang review. Dan semua yang sudah Mas Gilang review juga dari makanan, Enertap, dari peralatan kompornya, dan makanan besarnya tadi Mas Gilang sudah makan yang nasi ayam tomat. Dan ini sudah include juga tisu. Dan tisunya ini bahannya juga bukan main-main. Bahannya juga tisu bagus nih. Dan pokoknya sudah bener-bener lengkap dan dipertimbangkan khusus untuk prajurit-prajurit TNI yang sedang bertugas. Oke, baik teman-teman, tadi Mas Gilang sudah nge-review semua makanan, dari makanan berat, dari makanan ringan, Enertap, dan tadi ada Minsus, ada Vitral tadi seharusnya disajikan dengan air dingin karena itu hampir mirip dengan minuman leci. Enak banget tadi, tapi sayangnya pakai minuman dingin. Dan Mas Gilang kasih untuk keseluruhan untuk makanan Ransum T2SP ini dengan nilai 7. Ini dari segi rasa 7, tapi dalam segi efektivitas prajurit dan efektivitas makanan ini alhamdulillah kenyang. Mas Gilang kasih nilai 10.
karena ini bener-bener sangat portable. Jadi sampai tadi kompornya juga desain portable juga, tinggal tek dan kasih parafin, nyalakan. Dalam indoor keracunan. Mas Gilang tadi ada kejadian gara-gara parafin dan sampai sekarang masih ada bau-baunya juga di kamar ini, di kamar studio ini. Sekali lagi, kalau kalian punya T2SP jangan sekali-kali untuk masak dalam kamar atau dalam ruangan karena ini benar-benar bau parafin itu sangat menyengat banget tadi. Oke, mungkin sekian dari review Mas Gilang dan jangan lupa tetap makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.